Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Palangkaraya, Kumpiadi Widen menyebut, publikasi pemberitaan melalui konten media sosial atas kasus asusila oknum dosen UPR menurutnya kurang berimbang atas sumber data yang kurang valid dan konfirmatif. Hal tersebut sangat mengganggu eksistensi UPR baik di mata masyarakat Kalimantan Tengah, nasional, bahkan dunia internasional. Sebagai bagian dari keluarga besar Universitas Palangkaraya, Kumpiadi menyatakan keberatan atas penyebarluasan konten yang terkesan memojokkan Universitas Palangkaraya atau UPR. Padahal beberapa orang yang disebutkan di dalam koalisi tersebut adalah dosen dan mahasiswa UPR. Ketika dimintai keterangan di tempat kerjanya, Kumpiadi menyatakan adanya publikasi berita melalui media sosial tersebut dinilainya tidak berimbang dan kurang akurat. Tentunya hal tersebut akan menciptakan penafsiran yang keliru, bahkan bisa menimbulkan presiden buruk serta mengancam batalnya sejumlah kerjasama yang dibangun selama ini. Seperti kerjasama pengiriman mahasiswa ke luar negeri, beasiswa dosen baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, dan bantuan hibah luar negeri untuk pembangunan gedung perkuliahan yang megah dan gedung pusat penelitian gambut tahun 2020, serta dampak lainnya juga bisa berpengaruh pada berbagai kegiatan akreditasi, institusi, dan program studi. Lebih lanjut, Kumpiadi mengutarakan, saat ini Rektor Universitas Palangkaraya Andri Elia dan seluruh jajarannya terus berbenah memperbaiki citra dan mengejar ketertinggalan UPR pada era kompetisi perguruan tinggi yang ketat di tingkat nasional dan global untuk membenahi berbagai sarana dan prasarana kampus untuk menuju UPR Jaya Raya. Selaku Dekan Visip UPR, ia sangat khawatir dan prihatin atas beredarnya video YouTube dan rilis yang dilakukan organisasi atau kelompok koalisi organisasi penggiat perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan seksual pada tanggal 19 Juli 2020 yang lalu, yang seolah-olah menjustifikasi UPR tidak peduli terhadap masalah itu. UPR secara keseluruhan, seluruh unsur pimpinan, juga dosen, mahasiswa sebetulnya berkeberatan, ya. Berkeberatan atas disiarkannya itu di YouTube, ya. Bahkan karena itu YouTube sehingga informasi itu bisa diakses, ya, oleh masyarakat tidak hanya lokal, nasional, bahkan di luar negeri. Ada masyarakat dari Inggris ada konfirmasi ke kita, ya, tentang berita itu. Nah, sebetulnya kan boleh-boleh saja mereka koalisi itu untuk membawa kasus ini, mendiskusikannya secara global, secara luas melalui YouTube. Namun harus dipertimbangkan tentang isi dan substansi dari diskusi itu, ya. Isi dari substansinya itu jangan lalu seolah-olah menjustifikasi, ya, menjustifikasi bahwa UPR tidak bergerak, tidak melakukan upaya-upaya dan tidak menangani kasus ini secara baik dan benar, seolah melakukan pembiaran. Kumpiadi menambahkan, kebijakan UPR sejak bergulirnya kasus pelecehan seksual ini telah membentuk komisi etik, menjatuhkan sanksi dengan membebas tugaskan dari kewajiban Tridharma perguruan tinggi, menghentikan gaji dan mengusulkan pemberhentian status ASN kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Dari Kota Palangkaraya, Muhammad Nur melaporkan.